Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Tayuna. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Keperawatan dengan program studi keperawatan mata kuliah penunjang kesehatan penerbangan dengan dosen pengampu Bapak Nurs Abdurrahman Escape MKep. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas individu dengan cara presentasinya melalui Zoom meeting. Berikut saya persembahkan. Izinkan saya untuk men-share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata kuliah penunjang kesehatan penerbangan, yaitu di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kesehatan mental penumpang dalam penerbangan, yang dimana presenternya sendiri adalah saya, Ibu Diva Tayuna. Berikut saya persembahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah semua baik-baik aja? Nah, sebelum Ibu memulai, Ibu ingin mengecek dulu apakah semua anak-anak hadir. Jika memang tidak ada yang hadir atau mungkin berhalangan dan izin, boleh nanti diberikan namanya siapa saja ya untuk Komting. Tolong serahkan list nama yang tidak hadir hari ini. Nah, baik, dalam pertemuan kita hari ini adalah kita akan membahas mengenai kesehatan mental penumpang dalam penerbangan ya. Nah, berikutnya adalah kesehatan mental penumpang dalam penerbangan, presenter by Diva Tayuna 2530145 dengan mata kuliah penunjang kesehatan penerbangan. Dosen pengampu kita adalah Nurse Abdurrahman Escape MM. Program Studi Keperawatan Universitas Patria Arta. Adapun latar belakang dari mata kuliah kita ini, dari pembelajaran kita hari ini adalah transportasi udara merupakan moda perjalanan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, namun kondisi kabin pesawat dapat menjadi stresor psikologis bagi setiap penumpang. Ya, jadi otomatis memang benar bahwasanya transportasi udara ini merupakan salah satu transportasi yang bisa memicu stres ya bagi kita penumpang. Nah, ada beberapa dia faktornya. Di antaranya itu bisa karena ruangannya yang sempit, karena turbulensi, dan juga bisa karena perubahan tekanan udara, keterlambatan penerbangan, kelelahan, serta ketakutan terhadap kecelakaan dapat memicu gangguan psikologis selama penerbangan. Nah, masalah ini merupakan salah satu masalah kesehatan bagi penumpang yang nantinya akan berdampak seperti kenyamanan penerbangan, keselamatan kabin, dan juga hingga kondisi kegawat daruratan medis. Di sini, perawat memiliki peran yang sangat penting, baik dalam mengedukasi, dalam mendeteksi dini terjadinya bahaya, kemudian memberikan dukungan psikologis kepada penumpang, dan juga melakukan penanganan awal apabila masalah kesehatan mental terjadi selama penerbangan. Disinilah peran penting seorang perawat untuk bisa mengcover dan mengedukasi setiap penumpang yang terjadi permasalahan dalam penerbangan gitu ya, terkhususnya mengenai mentalnya. Nah, berikutnya kita akan membahas untuk pembahasan dalam materi perkuliahan kita hari ini, yaitu faktornya apa saja kira-kira yang bisa mengakibatkan gangguan mental dalam penerbangan ini. Apa saja faktornya? Tentu banyak sekali ya faktornya. Di antaranya bisa karena faktor psikologis, bisa juga faktor fisiologis, bisa juga karena faktor sosial, ataupun faktor lingkungan kabin. Kenapa itu bisa dikategorikan sebagai salah satu faktornya? Iya, karena salah satunya di antaranya itu satu, semisal faktor psikologis yang dimana itu bisa mengakibatkan trauma dalam perjalanan sebelumnya. Mungkin bisa saja kan ada orang yang udah pernah naik pesawat tapi mengalami gangguan mental sebelumnya yang dimana mungkin dia ada rasa yang sangat sangat membuat dia itu tidak nyaman dengan cara mual meningkat, pusing yang berlebihan sehingga untuk melakukan penerbangan berikutnya terjadi trauma karena perasaan yang dia alami di penerbangan sebelumnya ada hal yang negatif gitu sehingga ini membentuk mindset mereka dalam kategori psikologis itu lebih menurun gitu ya. Nah, kemudian
Gangguan selanjutnya apa? Gangguan kecemasan ya. Berikutnya adalah gangguan kecemasan yang dimana itu bisa terjadi gangguan klaustrofobia, ketakutan jatuh atau kecelakaan, kemudian bisa juga karena memang faktor lingkungan kabin, di antaranya ruangnya yang terbatas ya. Kemudian kebisingan mesin, turbulensi dan kepadatan penumpang. Tapi memang benar ya, terkhusus ruangan ekonomi itu memang mengalami kepadatan. Artinya memang sempit ruangannya. Jadi kita saat duduk pun untuk apa ya, saat duduk saja untuk tidak leluasa gitu. Saat duduk saja kita tidak leluasa sehingga mau bergerak juga susah dan itu merupakan salah satu faktornya dan juga apabila perjalanannya jauh, penerbangannya jauh gitu kan. Nah, itu juga merupakan salah satu penyebabnya membuat kita itu tidak nyaman sehingga terganggu gangguan mental untuk bisa meneruskan perjalanan. Kemudian faktor fisiologisnya apa? Ya hipoksia ringan, kelelahan, jet lag dan juga kurang tidur. Itu memang benar ya. Karena dalam penerbangan otomatis kita tidak bisa tidur dengan pulas kan, tidak bisa tidur dengan nyaman dan walaupun mata tertutup tapi hati dan pikiran sebenarnya masih tetap on gitu ya. Maka dari itu merupakan tingkat kekhawatiran yang bisa dipicu pada saat penerbangan dan itu sangat manusiawi ya, sangat normal sekali jika memang itu terjadi dan memang terasa saat penerbangan tinggi kita juga terkadang merasa agak terasa sesak gitu kan. Maka bisa saja sesak itu ya karena memang penerbangannya yang sangat tinggi sehingga membuat kita itu menghirup oksigen menghirup oksigen juga menjadi menurun, maka terjadilah hipospadia ringan. Kemudian faktor sosialnya juga ada. Kenapa? Ada perjalanannya sendiri, ada konflik keluarga, ada tekanan pekerjaan dan juga perjalanan darurat. Ya, maksudnya di sini yaitu terkadang penerbangan ini kan tanpa kita rencanakan sehingga mungkin ada gangguan atau emergency case sehingga membuat kita untuk mendadak melakukan persiapan untuk penerbangan jauh. Kemudian bisa juga karena memang mungkin terkadang orang melakukan perjalanan karena memang sedang terjadinya musibah sehingga mendesak mereka dan dengan terpaksa untuk melakukan penerbangan dan di saat itu mungkin mental, fisik dan jiwanya belum siap untuk melakukan penerbangan bisa saja karena lelah apa segala macam. Nah, di antara beberapa faktor ini dia bisa menyebabkan gangguan mental pada penerbangan gitu ya. Berikutnya, apa saja tanda dan gejala manifestasi yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental ini? Gejalanya apa saja? Nah, di sini ada gejala psikologis, ada gejala fisik, ada juga gejala perilaku. Yang dimana di antaranya itu secara psikologis bisa kita merasakan rasa takut yang berlebihan karena memang ketinggian penerbangan itu kan terkadang orang kayak takut tinggi ya, kayak takut tinggi tapi terpaksa harus melakukan penerbangan. Kemudian panik itu udah otomatis kalau kita udah merasa takut, kita ada rasa panik dan gelisah dan dengan demikian maka sangat sulit sekali bagi kita untuk berkonsentrasi. Dengan begitu membuat kita itu menjadi lebih irritabilitas. Jadi agak lebih irritable, terganggu, sangat terganggu jadinya gitu kan. Jadi nggak nyaman selama penerbangan. Kemudian mengakibatkan apa? Dengan gejala psikologis ini bisa mengakibatkan apa? Sehingga terjadinya beberapa gejala fisik. Di antaranya itu bisa dengan karena tingkat kecemasan, kepanikan, ketakutan hingga membuat kita itu jantung berdebar. Ya, kemudian sesak nafas, kurang oksigen, ya kan? Kemudian bisa berkeringat, tremor, dan bisa mual bahkan pusing. Makanya setiap gejala yang terjadi dalam tubuh kita itu adalah merupakan reaksi dari perasaan kita, dari gejala itu merupakan reaksi dari keadaan psikologis kita maupun keadaan psikologis kita gitu ya. Kemudian gejala perilaku sehingga membuat kita apa? Menangis, ya kan? Lebih agresif, tidak tenang, lebih panik, lebih apa ya? Mobilitas jadi tinggi, jadi kayak panik, gelisah, tidak bisa tenang gitu kan? Dan kita itu kadang-kadang bisa-bisa menolak penerbangan kan ada ya orang yang tidak bisa melakukan penerbangan. Tapi kalau keadaan mendesak akhirnya kita terpaksa harus melakukan, tetapi secara realita fisik kita tidak mendukung, psikis kita juga tidak mendukung. Maka dengan demikian membuat diri kita ini menjadi hiperaktif karena kayak aduh gimana ya jadi bagaimana ini ya nanti gimana, nah hal-hal yang seperti itu itulah yang yang bisa dikatakan menjadi manifestasi gangguan kesehatan mental gitu ya. Berikutnya, dampak kesehatan mental terhadap keselamatan penerbangan. Nah, dari beberapa dampak tersebut, dari gejala-gejala yang terjadi sebelumnya itu bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan
Terancamnya keselamatan pada saat penerbangan. Terjadinya salah satunya bagaimana? Di antaranya gangguan keselamatan kabin. Semisal penumpang panik dapat mengganggu ketertiban dan juga keselamatan penerbangan. Karena gini ya, dengan adanya orang panik, maka bisa membuat ketidaknyamanan kepada orang lain gitu kan. Dengan demikian bisa menstimulus orang lain juga menjadi panik gitu. Nah, kemudian harus dilakukannya akan terjadi tanpa prediksi harus dilakukan keadaan darurat medis gitu kan, dan serangan panik berat ini dapat menyerupai kegawatan jantung dan respiratori ya. Semana kita ketahui kalau memang sudah dalam keadaan panik, dalam keadaan cemas, otomatis dong pompa jantungnya itu akan meningkat sehingga pernapasan juga itu akan lebih tinggi gitu kan. Jadi dengan demikian akan memicu kegawat daruratan dalam hal medis. Ya, contoh sepertinya jadi gimana ya? Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa mengakibatkan dampak yang bisa terjadi pada keselamatan penerbangan. Akhirnya apa? Ada gangguan terhadap awak kabin. Dengan terjadinya reaksi pada penumpang yang demikian, maka awak kabin ini memerlukan perhatian khusus sehingga harus menangani penumpang dengan distres psikologis. Maka juga ini merupakan satu tugas tambahan bagi awak kabin untuk bisa menenangkan penumpang yang memang terjadi dalam keadaan gangguan mental gitu kan, dan itu bisa mengakibatkan resiko diversion flight. Pada kasus berat, pesawat dapat melakukan pendaratan darurat akibat kondisi psikologis penumpang. Maka kita harapkan ya jangan sampai karena adanya ancaman yang terjadi pada keselamatan penerbangan sehingga mengakibatkan harus dilakukan diversion flight, yang dimana harus melakukan harus melakukan pendaratan darurat kepada pesawat. Nah, semoga kita harapkan ya dengan adanya pematerian kita hari ini mengenai gangguan mental terhadap penerbangan, semoga ke depan kita lebih lagi ada persiapan untuk dalam melakukan penerbangan gitu ya, sehingga bisa menolak atau meminimalisir terjadinya gejala-gejala yang diakibatkan oleh penerbangan jauh gitu ya. Nah, kemudian peran dan penanganan keperawatan apa saja kira-kira jika memang ada penumpang yang mengalami hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan asesmen ya. Yang pertama itu mengidentifikasi tingkat kecemasan pasien, dan juga kita harus bisa melakukan observasi perilaku dan juga vital signs pasien. Kemudian juga kita melakukan pengkajian riwayat gangguan mental. Nah, di antaranya ada yang kedua, intervensi keperawatan. Apa yang perlu kita lakukan jika memang ada penumpang yang mengalami hal tersebut gitu. Intervensinya itu teknik komunikasi terapeutik ya. Kita harus bisa menenangkan si penumpang sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Dengan demikian bisa meminimalisir tingkat kecemasan kepada penumpang yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian melakukan pendekatan dengan empatik, latihan relaksasi napas, dan memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, seperti saya katakan sebelumnya, membuat si penumpang tersebut agar lebih tenang, lebih nyaman, agar tidak menimbulkan hal-hal kepanikan dan keresahan bagi penumpang yang lainnya. Kemudian, kita sebagai perawat juga harus memberikan dukungan secara psikologis dengan cara menenangkan pasien ya. Kemudian dengan cara mengurangi stimulus pemicu stresnya, memberikan edukasi sederhana. Nah, di antaranya bisa mungkin dengan cara kita menanyakan apa sih kenapa kenapa dia merasakan kecemasan berlebihan. Mungkin dengan demikian bisa membantu dia dengan cara mungkin men-sharing hal apa yang sedang dia alami. Dengan demikian kita bisalah menjadi pendengar sejati untuk si penumpang ini ya. Dan dengan harapan semoga tidak terjadinya kecemasan yang berlebihan yang bisa berdampak kepada penumpang lainnya. Dan jika memang hal-hal tersebut tidak mendukung kita, tidak memberi dampak yang positif saat kita berikan, maka kita bisa melakukan kolaborasi. Di antaranya itu berkoordinasi dengan awak kabin atau rujukan medis bila diperlukan. Maka dari itu kita sebagai perawat harus selalu aware ya terhadap kesehatan mental penumpang-penumpang yang sedang melakukan perjalanan penerbangan baik jarak dekat maupun jarak jauh gitu ya. Nah, kemudian upaya pencegahan gangguan mental dalam penerbangan ini bagaimana caranya? Apa saja yang perlu kita persiapkan gitu, yang perlu kita lakukan? Di antaranya itu ada
beberapa pencegahannya yang bisa kita upayakan ya. Di antaranya sebelum penerbangan, saat penerbangan, dan juga peran kita sebagai tenaga kesehatan. Yang pertama, sebelum penerbangan, edukasikan dulu penumpang dan mempersiapkan mental mereka serta istirahat yang cukup menghindari alkohol yang berlebihan. Jadi ada ya, untuk melakukan hal-hal yang demikian ini bisa ya dengan cara maskapai ini mengirimkan email kepada seluruh penumpang yang sudah membooking tiket dengan cara seperti reminder mengenai bahwasanya besok akan dilakukan penerbangan melalui setiap email penumpangnya, dan di situ juga mereka bisa memberi edukasi yang seperti saya jelaskan ini di email mereka. Di email mereka dengan demikian si penumpang membaca dan di situ mereka bisa melakukan persiapan, ya kan? Kemudian saat penerbangan, yang kedua adalah saat penerbangan. Di antaranya bisa menganjurkan kepada seluruh penumpang untuk lebih tenang, kemudian melakukan teknik pernapasan yang relaksasi, kemudian mendengarkan musik, kemudian bisa menjaga hidrasi yaitu minum yang cukup dan juga dukungan awak kabin. Nah, dalam hal ini seperti yang kita ketahui saat kita melakukan perjalanan jarak jauh pastinya ada dong awak kabin yang memang mengingatkan kepada penumpangnya untuk lebih tenang, boleh mendengarkan musik sambil melakukan perjalanan. Yang penting tetap harus mengaktifkan airplane mode ya. Tapi kalau mau mendengarkan musik maka tidak apa-apa dan tetap dianjurkan. Makanya kan ada layanan dalam penerbangan itu makan, minum, ada juga awak kabin yang menjual makanan atau bahkan free makanan tersebut dari maskapai tersebut. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mengurangi sedikit tekanan mental atau gangguan mental yang ada pada si penumpang atau bisa mengurangi sedikit tingkat kecemasannya itu untuk lebih berkurang dengan pelayanan yang diberikan, maka bisa membuat kita itu lebih tenang ya, lebih nyaman melakukan perjalanan. Nah, kemudian peran kita sebagai tenaga kesehatan apa? Yaitu men-screening penumpang resiko tinggi, edukasi kesehatan mental, perjalanan udara dan juga pendampingan psikologis. Nah, kita sebagai kesehatan di maskapai di airport itu ya ada khusus memang tenaga kesehatan yang bekerja di airport ya, yang dimana ini tujuannya adalah apabila ada pasien-pasien dengan gangguan-gangguan tertentu atau dengan penyakit-penyakit terkhusus gitu kan bisa melakukan pelayanan dulu atau check up dulu atau dikontrol dulu sebelum melakukan penerbangan. Nah, kita di sini jika memang ada pasien kita salah satu penumpang yang akan melakukan perjalanan dan dia punya beresiko tinggi atau punya riwayat penyakit yang tertentu gitu sehingga mereka melakukan pengobatan. Nah, di sini juga merupakan salah satu peran kita untuk melakukan screening kesehatan mereka, medical check up gitu ya. Bahkan secara umum atau secara umum kita bisa menanyakan kepada setiap penumpang kita apakah mereka memiliki riwayat penyakit tertentu atau tidak gitu ya. Jika memang ada, maka kita sebagai tenaga kesehatan perannya untuk mengedukasi mereka, memberikan asuhan kesehatan, konseling, edukasi dan juga informasi gitu ya. Nah, di sini di pertemuan kita kali ini saya ingin memberikan anak-anak mengenai tentang studi kasus ya, studi kasus dari materi kita hari ini. Di antaranya yaitu seorang wanita usia 32 tahun melakukan penerbangan internasional. Nah, selama 8 jam saat turbulensi terjadi, pasien mengalami sesak napas, menangis, jantung berdebar, dan ketakutan yang berlebihan. Kemudian awak kabin melaporkan pasien tersebut tampak mengalami serangan panik. Nah, penanganannya apa? Penanganannya yaitu kita harus melakukan penanganan diantaranya yaitu penumpang dipindahkan ke area yang lebih nyaman. Ya, kemudian dilakukan teknik napas, ya teknik napas relaksasi ya, agar bisa menurunkan tingkat kecemasan dan juga kepanikannya. Kemudian diberikan dukungan verbal komunikasi terapeutik yaitu dengan cara kita memberikan nasihat, memberikan konseling, edukasi dan juga informasi untuk membuat dia agar lebih merasa tenang dan juga nyaman. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di antaranya tekanan darahnya, ya, pulse-nya berapa, respiratorinya berapa, kemudian SpO2-nya berapa ya, kemudian keadaan umumnya seperti apa. Jadi dengan demikian kita bisa menyeimbangi antara perasaan data subjektif dengan data objektif. Maka kita akan lebih memahami bagaimana cara menangani kasus tersebut. Kemudian kondisi pasiennya setelah 20 menit diobservasi menjadi lebih baikkah atau tidak dengan penanganan yang telah kita berikan. Kemudian
Analisis dalam kasus ini adalah kasus ini menunjukkan pentingnya deteksi dini, gangguan kecemasan, dan intervensi suportif dalam menjaga keselamatan penerbangan. Maka dari itu saya sampaikan bahwasanya jika kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya dalam penerbangan, jika memang kita melihat ada penumpang yang mengalami gangguan mental tertentu, maka kita harus lebih melakukan pendekatan untuk berkomunikasi secara terapeutik dan harus lebih berempati supaya mereka bisa dengan demikian bisa mengurangi tingkat kecemasan pada penumpang tersebut ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kesehatan mental penumpang merupakan aspek penting dalam kesehatan penerbangan. Karena kenapa? Itu sangat berpengaruh dengan kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan selama perjalanan udara. Dan gangguan psikologis ini seperti kecemasan, panik attack, fobia terbang, dan dapat dipicu oleh faktor psikologis, lingkungan dan juga maupun faktor fisiologis ya. Nah, perawat juga memiliki peran penting dalam hal ini, yaitu melakukan asesmen, edukasi, komunikasi terapeutik, dukungan psikologis, dan juga penanganan awal dengan gangguan mental dalam penerbangan. Berikutnya, apakah dengan dilakukannya penanganan gangguan mental dalam penerbangan ini, maka diharapkan pendekatan preventif dan juga kolaboratif diperlukan untuk meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayanan kesehatan penerbangan, ya. Nah, di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya tanya jawab ya. Waktunya tanya jawab. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tapi jika memang tidak ada, maka akan kita lanjutkan pertemuan kita berikutnya atau slide selanjutnya ya. Nah, beberapa materi yang saya sampaikan hari ini adalah ini merupakan daftar pustakanya. Oke. Terima kasih banyak untuk semuanya karena sudah mendengarkan dengan bijak. Jika memang tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada yang mau ingin didiskusikan, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini dan selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurse Abdurrahman Escape MM yang telah bersedia, yang telah memberikan saya tugas individu ini sehingga sangat membantu sekali membuat saya untuk lebih aktif lagi dan bisa memperbaiki hal-hal yang memang belum maksimal untuk pertemuan kali ini dan semoga ini memberikan dampak positif kepada saya pribadi ke depan untuk lebih memahami lagi bagaimana cara mengoperasikan Zoom meeting, kemudian lebih meningkatkan saya lagi untuk mempelajari tentang setiap mata kuliah yang diberikan. Terima kasih Bapak, saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di mata kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.